Halo semuanya, selamat datang di channel Auto ID. BRV adalah pemain yang cukup sukses di kelasnya. Sejak debut utamanya di tahun 2016, BRV telah berhasil memikat hati para konsumen LSUV di tanah air. Karena pada saat itu, dia hanya melawan Toyota Rush dan juga Daihatsu Terios. Dan dia menjadi penggerak pasar, dia menjadi mobil dengan performa yang terbaik di kelasnya, handling yang terbaik di kelasnya, dan juga efisiensi yang terbaik di kelasnya. Dan dia juga membawa fitur-fitur yang paling modern di kelasnya. Namun, saat ini, rival-rivalnya itu sudah banyak yang melakukan pergantian model. Rush sudah model baru, Terios sudah model baru, Glory DFSK Glory 560 itu mobil baru. Xpander Cross dan XL7 saya juga masukin karena mobil ini kelahiran 2019 dan pada tahun itu XL7 dan Xpander Cross belum ada di pasar Indonesia. Jadi kita sandingin yang setahun aja. Jadi rival-rivalnya semua rata-rata sudah melakukan pergantian model, tapi BRV ini masih facelift, dan facelift. Lalu apakah mobil ini masih layak untuk kalian miliki? Tonton terus video ini sampai habis. Sebagai catatan, saat kami syuting video ini, BRV terbaru yang dijual Honda itu yang seperti ini. Namun saat video ini kita upload, Honda sudah memperkenalkan mobil konsep N7X yang kemungkinan besar akan menjadi generasi terbaru dari Honda BRV. Untuk desain, khususnya desain depannya ya, sebenarnya ini mobil ganteng dan keren. Sejak mobil ini pertama kali diperkenalkan, saya juga cukup suka dengan desainnya. Desainnya itu ganteng, tegas, dan juga ada aura sportinya. Tapi, mobil ini tuh sudah cukup lama beredar di jalan raya tanpa ubahan yang signifikan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, itu saya mulai ada muncul rasa bosan ya. Tapi tetap ini desainnya itu ganteng. Hanya saja saya rasa sudah kurang begitu fresh lagi gitu. Meskipun saya lagi mobil ini itu desainnya tetap ganteng, tapi tetap desain itu masalah selera itu subjektif sekali. Kalian pasti ada seleranya masing-masing. Headlamp dia sudah proyektor tapi masih halogen. Desainnya juga masih halogen, lampu jauh juga masih halogen. Yang LED itu lampu senjanya, tapi ini lampu senja bukan DRL. Jadi kalau kalian pengen nyalain harus nyalain manual. Sebenarnya ya saya itu mengharapkan saat BRV facelift itu headlampnya diganti jadi LED reflektor yang dipantulin dari atas yang seperti kas-kasnya Honda di Civic, di Accord, di CR-V, Jazz dan lain-lain yang dipantulin dari atas. Itu kalau menurut saya itu akan mendongkrak penampilan mobil lumayan signifikan. Tapi sayangnya di BRV yang versi facelift 2019 pun itu lampunya masih sama bentuknya dengan yang versi 2018 ini. Ini 2019 sih, tapi improvement 2018, belum yang facelift 2019. Fog lamp dia sudah ada dan masih halogen. Dan di depan ini kalian juga mendapatkan desain signature-nya Honda. Dia pakai solid wing face. Lalu di bawah juga ada ala-ala underguard gitu, aksen silver. Kalau yang tipe Prestige dia ada add-on, jadi sampai ke samping, dia melebar ke samping. Kalau ini kan tipe E, jadi dia hanya di tengah saja. Lalu mesinnya pakai unit 1500 cc SOHC iVTEC, dan mesin ini identik dengan mesinnya Honda Jazz, HR-V 15 dan juga Mobilio dan juga City, kodenya L15Z. Tapi outputnya ini berbeda dengan Mobilio. Kalau Mobilio itu 116 HP, kalau di sini dia outputnya 118 HP, tapi torsinya sama 145 Nm. Tenaga dan torsinya disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT Earth Dreams. Dan CVT-nya ini dia juga berbeda dengan Mobilio punya. Rasionya itu berbeda dengan Mobilio. Kalau untuk yang manualnya, BRV ini dapat 6 percepatan, kalau Mobilio dia dapat 5 percepatan. Dan bedanya lagi, kalau BRV intake-nya itu ada di sini, lebih tinggi dibandingkan dengan Mobilio. Kam mesin masih dicat dasar dan belum ada peredamnya. Ini juga belum hidrolik ya, masih pakai cantolan. Kurang kencang. Oke. Di bagian samping bisa langsung terlihat
siluetnya ini mirip sekali dengan Mobilio karena dia memang basisnya sama. Brio, Mobilio, dan BRV itu menggunakan basis yang sama. Tapi kalau kalian mengira sasisnya ini plek-plekan sama dengan Mobilio, kalian belum tentu benar. Karena wheelbase BRV ini lebih panjang 12 mm dibandingkan dengan Mobilio. Jadi kalian nggak bisa beli Mobilio terus diubah jadi BRV jadi sama persis gitu, nggak bisa. Velgnya dia ukurannya R16 dibalut dengan ban Bridgestone Ecopia 195 60 R16. Rem depan cakram, rem belakang tromol. Dan bedanya kalau yang improvement itu yang dari 2018 sampai 2019 itu dia ada tambahan ini add-on body molding warna hitam yang cukup besar di bagian kanan kirinya. Tapi kalau yang 2019 ke atas yang paling baru itu ininya dihilangkan ya. Lalu dia juga dapat roof rail dan spionnya. Ini seharusnya dia ada lampu sennya dan juga bisa melipat secara elektrik. Tapi entah kenapa pemilik sebelumnya ini ganti jadi yang tipe standar seperti ini ya. Tapi rencananya saya ingin balikin ke normal lagi, ganti yang bisa retract lagi. Lalu overfendernya saya lumayan suka karena dia ada lekukannya di atas, bukan bulat datar seperti biasa, dia ada tarikan garisnya seperti ini. Lalu desain belakangnya dia juga lumayan keren. Dan taillightnya dia sudah pakai LED bar, tapi untuk lampu remnya dia masih pakai halogen. Dan sayangnya ya, LED barnya ini nyalanya hanya di sisi terluar saja, di sininya dan di tengah itu dia tidak nyala, hanya variasi saja. Dan di luar sana itu lumayan banyak ya BRV yang pakai taillight variasi, jadi nyalanya itu nyambung dari sini sampai ke tengah gitu, dan itu lumayan keren. Kayak saya kalau pakai BRV dalam jangka waktu yang lama itu saya ganti jadi lampu seperti itu, tapi ini pakainya cuma bentar aja. Lalu sen juga masih halogen, lampu mendung masih halogen, ya ada emblem Honda lagi, selain ada logo Honda ada emblem Hondanya BRV, CVT, iVTEC. Lalu di kacanya dia belum ada defogger, belum ada spoiler, yang ada itu di tipe Prestige. Dia sudah ada wipernya dan dia juga sudah dilengkapi oleh kamera mundur. Di bawahnya juga sudah ada parking sensor 2 buah, ada ala-ala underguard juga di sini, aksen-aksen silver gitu, dan juga mufflernya sudah di finishing oleh chrome. Lalu kita cek bagasinya. Bagasinya ini saat semua kursi itu ditegakkan, dia terbilang cukup luas untuk di kelasnya. Ini masih muat koper medium dan pelipatannya sayangnya dia masih konvensional, jadi hanya bisa dilipat seperti ditunggingin aja, belum bisa rata lantai. Untuk sandarannya dia memang split 50-50, tapi kalau pingin diangkat semua, kalian tuh harus semuanya full diangkat, gak bisa terpisah 50-50. Udah, dia hanya bisa seperti ini saja, belum bisa rata lantai. Dan kapasitasnya juga tergolong yang besar untuk di kelasnya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Oke, kita lanjut ke pembahasan interiornya. Ini desain dashboardnya, dia sama persis dengan Brio dan juga Mobilio, hanya perbedaan permainan warna saja. Tapi jangan salah sangka, ini desain interiornya keren kok. Dia tarikan-tarikan garisnya sporty dan juga modern. Dan cluster tengahnya ini juga sedikit menjorok ke supir, gak flat-flat aja. Tapi ya karena dipasang di 3 mobil yang berbeda, jadi rasanya itu kurang eksklusif gitu. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, ini itu akan lebih oke jika panelnya diganti jadi ukiran-ukiran yang semi heksagonal dan juga ada emboss logo BRV-nya, terus warnanya dikasih gunmetal atau aluminium brush gitu, jadi kesannya lebih SUV dan lebih eksklusif. Tapi cukup disayangkan dia hanya dikasih motif-motif perforated seperti ini saja. Kalau untuk bahan materialnya dia juga masih hard plastik semua. Ini masih full plastik, gak ada soft touch sama sekali. Door trimnya juga masih full plastik keras semua. Dan plastiknya juga kurang begitu oke kualitasnya. Tapi ya setidaknya tampilannya dia cukup keren lah. Tapi memang terkesannya itu kurang eksklusif ya, karena dipakai di 3 mobil yang berbeda, di BRV, Brio, dan juga Mobilio. Oke, kita lanjut ke head unitnya.
HU-nya ini sudah saya ganti jadi kepunyaannya HRV Prestige. Ini tipenya DDX 7035BT. Kalau bawaannya dia itu pakai Kenwood DDX 417 BTIH. Dan di tipe yang improvement ini yang sejak 2018 itu head unitnya berbeda ya, meskipun dari tampilannya dia sama dengan yang sebelumnya, tapi fiturnya itu berbeda. Kalau yang sudah improvement, yang udah DDX 417 BTIH, dia sudah ada Spotify-nya. Kalau yang sebelumnya itu belum ada. Kalau untuk fitur-fitur lainnya dia ada Bluetooth, FM, AM, CD, dan juga ada USB. Lalu kalau untuk kualitas suaranya, dia ini termasuk lumayan loh kalau untuk di kelasnya. Audionya dia all-rounder, bassnya dia dapet, midnya dia oke, dan treble-nya juga oke. Separasinya memang dia tidak sebaik yang tipe Prestige, karena kalau yang Prestige dia kan ada tweeternya ya, kalau di tipe A ini dia belum ada. Tapi cukup oke. Speakernya dia hanya ada 4 partnya all range, dan yang depan ini speakernya cukup berpotensi. Kalau yang belakang memang ya agak kurang, karena memang biasa kan mobil kalau speaker belakang itu hanya sebagai support aja. Kalau yang depan ini dia termasuk cukup lumayan untuk di kelasnya dan cukup berpotensi, karena pas saya ganti HU ini ya, saya coba mentokin bassnya, dia masih bisa mempresentasikan bass dengan cukup baik. Detailnya juga lumayan jernih. Dan saya juga pernah pasang HU ini di Yaris Bakpao yang kemarin kita review, dan di situ itu bassnya jadi ngambang karena speakernya itu kurang bisa mempresentasikan bass dengan baik. Tapi kalau di BRV ini, speakernya ini masih bisa meladeni HU-nya ini. Jadi speaker depannya ini dia lumayan. Meskipun saya lagi bukan yang premium gimana ya, dia ini lumayan untuk di kelasnya. Lalu ke bawah, AC ini dia sudah digital, tapi dia belum climate control, jadi belum ada suhunya gitu ya, belum ada 23 derajat, 18 derajat gitu, belum ada. Dia masih dingin atau kurang dingin saja, belum ada heater ya. Pengaturannya dia sudah bisa arah hembusan ke kepala atau kepala kaki, sudah ada pengaturan ventilasinya mau dari luar atau dari dalam, ambil udaranya. Tapi dia belum ada defogger depan dia belum ada, defogger belakang juga dia belum ada. Tapi setidaknya dia ini tampilannya lumayan keren, dan karena dia ini masih pakai tombol fisik, jadi pengoperasiannya itu lumayan mudah. Kalau touchscreen kan kita harus lihat dulu ya, kalau ini kita bisa langsung meraba aja, bisa langsung kita operasikan dengan mudah. Tombolnya juga feel mencetnya lumayan oke, lumayan kokoh. Di kabinnya ini juga tergolong cukup praktis. Tempat penyimpanan terbuka ada di sini. Di sini juga ada, ini ada 2 cup holder, di sini juga ada cup holder. Kantong door trimnya juga lumayan besar, dan glove boxnya dia juga lumayan luas. Ini maaf ya berantakan soalnya baru dipakai mobilnya. Lalu kalau yang untuk improvement 2018 ini saya agak kurang begitu ngerti ya. Soalnya BRV itu kalau yang tipe improvement dia ada yang pakai armrest dan ada yang nggak dapat. Mungkin kalau yang 2018 awal yang limited edition gitu, yang special edition mungkin ada tambahannya armrestnya. Tapi kalau yang saya dapat ini dia nggak ada. Dan saya juga lihat ada beberapa BRV yang improvement tapi gak dapat armrestnya, tapi ada beberapa juga yang dapat armrest. Jadi saya agak bingung untuk itu. Mungkin kalian yang lebih ngerti bisa tolong komentar aja di bawah biar kita bisa sama-sama belajar. Oke, kita lanjut. Sun visor dia sudah ada cerminnya, belum ada lampunya. Di sini juga ada cerminnya. Lampu kabin ada di tengah. Spion dia sudah model day and night tapi masih model cepol, belum auto dimming, tapi is okay, masih sangat wajar untuk di kelasnya. Lalu speedometernya ini dia desainnya lumayan keren loh, saya lumayan suka dengan desainnya. Dia ada 3 buah lingkaran dan dia itu dikelilingi oleh chrome. Lalu dia juga dikelilingi oleh backlight warna putih. Dan di kanannya dia ada MID yang cukup besar meskipun belum full color, tapi informasi yang ditampilkan dia sudah cukup lengkap. Di MID-nya dia ada jam, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM real time, ada trip A, trip B. Kalau untuk tuas wiper dia belum ada interval waktunya ya, masih intermittent saja. Belum auto juga. Kalau untuk tuas lampu juga belum auto, tapi sudah ada fog lamp-nya. Setirnya belum dilapis dengan kulit, tapi dia sudah ada audio steering switch-nya. Meskipun ini tipe E, tapi sudah dikasih tombol audio di setir. Lalu kalau untuk pengaturan setirnya, dia ini hanya bisa tilt saja, belum bisa teleskopik. Dan joknya juga dia belum ada head adjuster ya, masih sliding dan juga reclining saja. Namun meskipun pengaturan pengemudinya ini dia cenderung biasa saja ya, gak lengkap-lengkap banget, tapi kalian cukup mudah untuk mendapatkan posisi yang ideal di mobil ini. Karena settingan awalnya juga dia sudah cukup ergonomis posisinya. Dan posisi mengemudinya ini dia cenderung yang paling sedan dibandingkan dengan lawan-lawannya. Kalau lawan-lawannya itu
rata-rata commanding dan tinggi. Kalau ini dia salah satu yang paling rendah posisi mengemudinya, tapi itu kembali lagi ke selera. Tapi dia tetap posisi mengemudinya lebih tinggi dibandingkan dengan Mobilio. Di baris keduanya kalian juga masih mendapatkan ruangan yang sangat besar. Ini legroomnya masih sangat luas, headroomnya juga masih sangat luas. Oh ya, saya tingginya 169 cm ya. Ini depan sudah saya atur jadi posisi mengemudi saya. Ini legroomnya juga masih sangat luas, dan kalian mendapatkan fasilitas double blower di baris kedua ini. Tapi di baris kedua ini kalian tidak mendapatkan fasilitas audio karena di door trimnya ini gak ada speakernya. Speakernya itu adanya di baris ketiga. Jadi kalau untuk dengerin lagu di baris kedua ini agak kurang begitu oke. Tapi ya setidaknya masih ada speaker di baris ketiga. Kalau untuk door trimnya juga masih hard plastik semua. Belum ada soft touchnya sama seperti depan. Kalau untuk kepartisan ini kantong jok sudah lengkap, ada dua-duanya tersedia. Kantong door trim juga sudah lumayan besar. Di sini juga ada tempat penyimpanan kecil. Lalu kalau untuk jok ya, dia ini sebenarnya lumayan nyaman dan juga lumayan empuk, tapi dia cenderung tipis joknya. Jadi terkadang gitu kalau misalnya saya geser-geser, kadang suka kena tulangnya, tapi itu jarang sekali sih. Tapi memang joknya ini tergolong agak tipis dibandingkan dengan lawan-lawannya. Tapi sisi positifnya, jok yang tipis seperti ini itu membuat kabinnya jadi yang paling luas untuk di kelasnya. Legroomnya luas, headroomnya luas. Di baris ketiga juga nanti saya tunjukkan, itu juga masih tergolong sangat luas untuk di kelasnya. Dan ini juga pengaruh dari sasis monokoknya ya. Jadi kabinnya itu luas meskipun dimensinya dia bukan yang paling lebar untuk di kelasnya. Lalu akses ke belakangnya dia sudah one touch tombol di kedua sisi. Jadi kalian tinggal tarik aja dan dia langsung keangkat sendiri. Oke, kita masuk ke baris ketiga. Lalu di baris ketiga kalian juga masih bisa mendapatkan ruangan yang sangat memadai, legroomnya sangat memadai, headroomnya juga masih tersisa dan cukup lumayan banyak, dan kalian juga mendapatkan headrest yang bisa di-adjust. Dan posisi jok ini itu dalam posisi tengah-tengah. Kalau pingin dimajuin habis, kita majuin habis, itu juga ruangannya jadi sangat luas. Legroomnya ini luas banget dan headroomnya juga masih mencukupi. Kalau kita mundurin habis, kita coba paling mundur. Nah, kalau bagi saya pun posisi paling mentok habis ya, mentok ke belakang ya, itu juga masih tersisa legroomnya. Masih ada kisaran 3 jarian. Jadi kesimpulannya kalau untuk di baris ketiga ini ruangannya masih tergolong sangat lega untuk di kelasnya. Di kanannya ada cup holder, di kirinya juga ada cup holder. Ini tempat penyimpanannya kurang begitu besar, tapi setidaknya kalian ada cup holder. Di belakang sini juga kalian ada speaker, tapi terkadang kalau yang depan itu setel volumenya bagi yang depan itu normal, sedang dan pas gitu volumenya. Di belakang kadang terlalu kenceng kedengarannya karena dia posisinya terlalu atas. Jadi lebih baik kalau dominasi speakernya itu agak menjurus ke depan, karena kasihan yang belakangnya ini bisa budek telinganya kalau kelamaan dengar musik kekencengan. Baris ketiga Honda BR-V memang tergolong cukup luas. Bahkan, teman saya yang tingginya 180 cm pun tidak merasa kesempitan untuk duduk di baris ketiga. Kalau dari luar emang nggak gitu kelihatan luas, tapi kalau dari dalam nih luas banget ya. Ini yang paling mentok depan nih. Kalau dimentokin ke belakang, tuh masih oke lah, bisa diterima lah. Dibandingin dengan ras juga masih lebih enakan ini, luas lah. Tapi agaknya sedikit ngegantung ya di sininya. Udah gitu aja sih, enak. Cukup ya? Cukup enak, belakang juga enak nih itu. Mundurnya mentokin, luas. Lu duduknya tegak deh, tegak gitu. Headroomnya? Headroom juga masih jauh headroomnya. Jadi buat badan-badan lu gede, enak duduk sini. Oke. Yuk, kita jalan. Sebelum dilanjutkan videonya, saya ingin mengingatkan dulu nih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Karena setiap gerakan dari ujung jari kalian dalam mengklik tombol subscribe di channel ini dapat memberikan dukungan emosional yang sangat luar biasa bagi kami. Sehingga kami dapat terus semangat dalam menyajikan konten-konten yang berkualitas untuk kalian semua. Jadi mari kita bersama-sama membangun channel ini agar menjadi lebih baik, dan semoga channel ini dapat menjadi referensi bagi kalian dalam mencari informasi mengenai dunia otomotif.
Oke, sekian pesan-pesannya. Mari kita lanjut lagi ke videonya. Oke, driving impressionnya ini adalah poin terkuatnya BRV. Tenaganya, dia ini responsif. Akselerasinya, dia paling kencang untuk di kelasnya 0 sampai 100. Dia bisa mencatatkan waktu 11,4 detikan kalau nggak salah. Dan itu yang paling kencang untuk di kelasnya. Tapi memang ya kalau secara output, dia itu bukan yang paling besar, tapi secara akselerasi, dia ini yang paling cepat. Dan ini dia jauh lebih cepat dibandingkan dengan Expander, dia juga lebih cepat dibandingkan dengan DVSK, dia juga lebih cepat, lumayan jauh bedanya dengan Toyota Rush. Toyota Rush itu dia bisa 14 detikan, kalau ini dia hanya 11,4 detikan kalau misalnya. Jadi jelas kalau tenaga dia yang paling oke untuk di kelasnya. Salah satu alasan kenapa akselerasinya itu bisa cepat adalah karena CVT-nya. Selain karena outputnya dia besar juga tenaga ya, itu karena CVT-nya. Memang CVT itu tarikan awalnya dia agak lamban, tapi CVT itu dia bisa nahan di putaran yang torsi dan tenaganya itu maksimal. Dan ini nih yang kadang kita itu ngira, oh ini itu efek dari transmisi yang ngedown gitu ya, gitu. Padahal itu sebenarnya dia lagi nahan di putaran mesin yang maksimal. Karena CVT itu dia pakai belt ya, bukan pakai fixed gear. Jadi kalau CVT kita kick down, dia itu perlu waktu untuk menyesuaikan rasio giginya, karena dia rasio giginya fleksibel. Kalau gigi fix transmisi konvensional dia itu biasanya rasionya misalnya 2,3 gitu, terus ada lagi 2, terus 1,6. Enggak, kalau CVT itu dia 2,4 misalnya 2,4 sampai 0,4. Jadi dia tengah-tengahnya itu bisa fleksibel di antara kedua batas seperti itu. Maka dari itu kalau kita injak CVT itu dia gak ganti, dia nahan terus saja. Memang sih feel-nya beda dengan torque converter yang kalau kita bejek dia ada pergantian giginya. Kalau CVT dia gak ada. Memang rasanya kurang begitu natural, tapi CVT bisa memberikan efisiensi yang lebih baik itu di dalam kota ataupun di jalanan luar kota, di tol. Kita langsung ngomongin aja konsumsi BBM-nya. Dalam kota, kalau lancar, ini mobil sangat irit. Dia bisa mencatatkan angka 14 km per liter. Kalau di luar kota, bisa dapat 21 km per liter. Kalau macet-macet, ya dia bisa dapat 11-an lah. Tapi ini sudah tergolong sangat irit. Dan kembali lagi, ini tuh tergantung kepada cara mengemudi kalian, kecepatan rata-rata, lalu lintas, dan juga kemiringan jalanan yang kalian lewati. Plus juga tergantung sama BBM yang kalian pakai. Kalau ini saya pakai Pertalite. Oke, lalu suspensinya. Suspensi mobil ini memang tergolong keras, tergolong kaku. Bahkan dia mungkin salah satu yang paling kaku untuk di kelasnya. Tapi kakunya ya masih oke lah, dia bisa meredam guncangan dengan masih cukup baik, kenyamanan sehari-hari juga masih bisa dipenuhi. Dan kalau lewat jalanan rusak memang bukan yang paling nyaman karena dia agak kaku, tapi oke kok, masih oke. Saya sudah coba mobil ini diisi 5 orang dan rasanya kalau menurut saya malah pas. Jadi bisa balance, bisa ada di tengah-tengah. Memang masih agak cenderung kaku, tapi sudah bisa ada di tengah-tengah. Dia bisa meredam guncangan dengan cukup baik. Tapi tetap ya, dia suspensinya ini tergolongnya cenderung lebih ke kaku. Tapi itu berefek baik pada handlingnya. Handling mobil ini tanpa ragu saya berani katakan ini adalah handling terbaik di kelasnya. Timbungnya minim, steeringnya responsif, feeling setirnya juga yang paling benar di antara yang lain. Dan saat belok juga kita confident, kita percaya diri untuk nikung-nikung di jalanan perkotaan. Ini rasanya masih mantap. Di tol juga suspensinya bisa memberikan kemantepan, jadi gak ngayun atau gak berasa melayang gitu. Dia rasanya kalau menurut saya ya, ini
yang paling napak ke tanah, yang paling napak ke jalan itu ini dibandingkan dengan rival-rivalnya. Yang saya tidak suka dari BRV ini adalah peredaman kabinnya. Ya oke lah, peredaman sekeliling masih bisa diterima, suara mobil masih bisa diterima, suara motor ya masih oke, suara hujan juga masih acceptable. Tapi suara kolongnya ini lumayan masuk, terutama itu di kecepatan tinggi ya, itu suara bannya lumayan masuk. Apalagi kalau di jalanan yang cukup kasar, tuh suara road noise-nya masuk ke dalam kabin. Di kecepatan 40 pun juga udah mulai masuk tuh suaranya. Ini sih yang harusnya bisa diimprove lagi sama Honda. Tapi sisanya sih ya masih bisa diterima. Oke, kita akan ngomongin transmisi CVT-nya sedikit ya. Transmisi CVT di BRV ini dia termasuk enak. Saat kita pingin halus, kita gasnya halus, dia bisa menyalurkan tenaga secara halus. Dan kalau kita ingin agresif juga, ini CVT-nya termasuk sigap dibandingkan dengan CVT yang lain ya, yang pada zamannya. Ini termasuk yang enak. Rasanya dia cukup sigap, cukup responsif, tetap dia ada perlu waktu untuk mengatur rasio giginya, tapi dia termasuk responsif CVT-nya. Lalu kalau kalian pingin lebih agresif lagi, kalian bisa pindahin transmisinya ini ke mode S, mode Sport. Jadi transmisinya lebih sigap, putaran mesinnya dijaga di RPM yang lebih tinggi. Jadi kalau kita kick down, dia transmisinya, putaran mesinnya sudah lebih sigap lagi, sudah lebih siap. Oh ya, di speedometer ini juga ada eco indikator ya. Jadi kalau kita nyetirnya irit, dia ada muncul indikator ekonya. Di sini juga ada real time konsumsi BBM. Dia pakai grafik seperti itu, tapi masih pakai blok-blok. Kalau untuk visibilitas, dia oke kok. Meskipun dia posisinya cenderung agak rendah ya dibandingkan dengan lawan-lawannya, tapi ini dia termasuk oke. Pandangan ke depannya jelas, kanan kiri juga jelas, belakang juga enak pandangannya. Tapi dia tidak se-commanding lawan-lawannya. Dia cenderung lebih ke sedan. Tapi ini adalah kabar yang baik jika kalian suka posisi mengemudi ala-ala sedan yang kakinya cenderung agak selonjor gitu. Tapi ini gak sedan-sedan banget ya, cuma ada unsur-unsur posisi mengemudi sedannya. Tapi dia tetap lebih tinggi dari Mobilio kok posisi mengemudinya. Hanya sayang aja ya, dia belum ada head adjusternya. Oke, jadi kesimpulannya perlu diakui memang kalau untuk kenyamanan, build quality interior, dan juga fitur, itu tidak ada yang spesial dari mobil ini. Masih ada pilihan lain yang lebih oke dibandingkan dengan mobil ini. Tapi dia menawarkan keunggulan yang jarang sekali ditemukan di lawan-lawannya, yaitu driving impressionnya. Tenaganya dia responsif, handling yang terbaik, steeringnya, feel-nya itu yang paling benar, itu mobil ini. Jadi kalau kalian ingin mencari SUV dan kalian suka mengemudi, inilah jawaban yang tepat bagi kalian. Tapi kalau ingin mencari kenyamanan dan juga fitur, masih ada pilihan lain yang lebih oke. Oke, sekian dulu review saya tentang Honda BRV 2019 ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami tim Auto ID dapat terus semangat untuk menyajikan konten-konten yang berkualitas untuk kalian semua. Oke, saya Sigarto pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.